Ah, ya, teman-teman ada cerita apa? Saya pagi-pagi sudah di WA oleh salah satu member center, bukan member saya ya, tentang sebuah startup MLM produk lokal. Ya, produk lokal. Dia bilang gini, Bu, ayo Bu Ida gabung gitu ya. Banyak orang-orang Atom itu hebat-hebat ngerjain ini, Bu, katanya. Wah, saya udah mikir, waduh, ini ngambilin member-member Atomi, digiring ke perusahaan startup yang dia baru ikutin, gitu ya. Nah, terus dia bercerita bahwa di sana itu dia sudah punya penghasilan bagus dan lebih mudah begitu kan. Nah, saya penasaran. Saya pelajari nih marketing plan-nya ruwet koyok benang bundet saudara-saudara ya, dan itu mereka hanya akan nantinya diajak untuk menjual produk. Jadi Anda harus belanja harganya 100 sekian ya, 170 sekian, 175 kalau nggak salah. Kemudian nanti setiap belanja segitu Anda dapat bonus 35.000. Dan semua produknya itu harganya 250.000 katanya gitu. Lah yo, ya toh. 250.000 harga produknya semuanya. Kemudian dia membayar 175.000, dia dapat diskon 35.000. Artinya apa? Artinya sebenarnya harga produk itu bisa jadi hanya 175, kelebihan dari ke 250 itu adalah keuntungan yang kemudian dibagikan kepada kita yang membeli gitu loh. Nah, itu terus seperti itu. Kalau dia tidak belanja, maka dia tidak akan dapetin. Dan sistemnya itu 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Diatomi berapa? 2. Seperti apa Mumete? Terus ada batasan sekalipun dia ngomong tidak ada batasan level. Tetapi ternyata itu benar-benar multi level, multiplikasi begitu ya. Dan di yang paling bawah itu ya hanya kreceme dapat apa ya, icrit-icrit gitu ya, dengan terus-terusan Anda berbelanja yang di atas ini diem saja pun dia dapat gitu loh. Itu kalau saya pelajari dari sistemnya. Nah, kemudian saya bilang begini loh, Mbak, sayang loh, ini ya di sistem ini satu perusahaan ini adalah startup baru mulai ya, baru mulai. Iya, Bu, baru berapa bulan begitu. Berapa setahun apa ya? Setahun belum ada. Kemudian dia bilang, saya bilang, ini perusahaan tidak customer base ya, bukan customer base, tetapi benar-benar menjadikan kita itu jualan, pedagang, menjadi seorang pedagang. Saya bilang gitu. Karena harga saya dengan harga yang lain itu berbeda. Sementara di Atomi sama. Ya, seperti itu. Nanti saya akan kasih di grup ya, oh kayak apa ruwetnya marketing plan-nya, ya, gambarannya seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah dengan perusahaan startup yang ya dia klaim sudah menjadi anggota APLI, ya dia klaim sebagai direct selling. Tetapi kalau saya bilang tidak, no. Yang namanya direct selling itu member langsung mendapatkan produk itu dari perusahaan itu, tidak melalui tangan kedua, ketiga, keempat, kelima, tidak ada. Kalau di sini mutlak dia bukan direct selling karena kita sendiri disuruh menjual gitu loh. Benar? Nah, ini teman-teman harus paham arti dari direct selling gitu loh. Direct selling seharusnya tidak ada yang namanya tangan satu, dua, tiga reseller, distributor, begitu enggak ada. Gitu loh. Nah, ini ya harus paham. Nah, selain itu juga itu perusahaan hanya beberapa produk dan produk lokal yang standarnya baru BPOM. Kasarannya kayak gitu. Saya pun sendiri belum menyelidiki apakah betul-betul itu produk itu sudah BPOM atau dia benar-benar menjadi anggota APLI. Atau kemudian
apa itu namanya perusahaan ini bisa bertahan berapa lama. Ya, dengan marketing plan yang seperti itu, saya tidak katakan ya Anda masuk sana tidak bisa sukses, bisa. Tetapi jangka waktu kesuksesan Anda di sana, jangka waktu Anda dapetin uang di sana adalah momentum di awal ketika perusahaan ini sedang awal-awalnya ya. Setelah itu nggak tahu amblek-blek gitu ya, bisa jadi karena marketing plan yang membuat orang suruh jualan terus. Lah kalau orang yang nggak bisa jualan gimana? Sementara di Atomi kita hanya sebagai sebagai apa namanya pemakai saja, konsumen aja kita bisa berbonus, betul? Nah, ini kan sangat mudah sekali dibandingkan itu. Kalau saya suruh jualan enggak bisa gitu loh. Ya, jadi itu cerita saya ya pagi. Cerita saya pagi ini mungkin teman-teman ada yang bisa bercerita pernah mendapatkan tawaran-tawaran kayak gitu dan minggu lalu bukan minggu kemarin ya, minggu lalu anu polke wae Mas. Minggu lalu saya waktu di gereja ada acara apa itu pertemuan MD ya, Pak Ut ya, Pak Ut nggak datang ya. Itu ada juga orang ya menawarkan Swanhor kopi ya. Kopi yang diembel-embeli dengan ya, ini kopi sehat ya. Waktu itu sama Vera juga waktu ketemu dengan salah satu calon membernya juga dia juga jalankan itu gitu ya. Dan ketika saya tanya marketing plan-nya kayak apa, dia bilang terus saya ngomong udah kenal Atomi belum? Sudah. Kenapa? Wah, saya itu dikasih terus Atomi sama teman saya, tapi saya nggak mau kerjakan. Loh, kenapa? Aku bilang gitu, itu kan mudah. Aku bilang gitu kan. Iya, tapi kan harus membangun dua, Bu. Terus saya tanya dong, Swanhor itu seperti apa? Dia jawabnya apa? Marketing plan-nya kayak apa? Swanhor itu bebas, Bu. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat, terserah kita. Loh, marketing plan bukan seperti itu. Marketing plan itu harus pasti. Kalau kita nggak ngerti bagaimana cara buka kerannya, ya gimana uang itu ngucur. Yang ada hanyalah tergantung suka-suka dari leadernya. Nah, ini yang bahaya, teman-teman. Ya, jadi ketika teman-teman dikenalkan suatu produk ya, produk-produk yang mungkin masih baru ya, seperti itu, teman-teman pastikan ya, pastikan marketing plan-nya, teman-teman ya. Di marketing plan, ini yang paling penting. Kalau Anda mau nyari uang, jangan mikir bahwa marketing plan itu tidak penting. Bu, tolong tutup. Ya, suara. Jadi marketing plan sangat penting sekali karena ini kaitannya dengan perhitungan. Lah kita kerja kalau nggak ada hitungannya kepiye? Gimana? Iya kan? Itu. Jadi itu sekarang ini ya teman-teman semua di MLM-kan dengan sistem yang beraneka ragam. Ya. Nah, kalau tadi yang terakhir tadi pagi itu kalau saya tidak belanja ya maka saya tidak dapat. Dan didapatnya berapa? 35.000. Kalau 175 kali 30 itu kurang lebih 5 jutaan ya kalau nggak salah ya. Kali 30. Iya kan? Kira-kira 5 jutaan. Dia dapat berarti kalau kali 30 itu 1 juta sekian. Oke? Tapi kan dia kerja terus. Dia belanja terus. Harus belanja terus. Itu baru dari dirinya. Ya, itu pembelanjaan dia. Belum lagi dia harus membangun ini, level ini, 6 ke kanan, ke bawah itu hanya sampai 5. Dia bilang tidak ada batasan, tapi kalau saya melihat itu ada batasan. Ya, dari marketing plan itu saya bisa melihat itu ada batasannya. Nah, ini kenapa? Karena batasan itulah ya kalau kita ada batasan seperti itu akan memperlama dan kemungkinan kita mendapatkan pasif yang besar itu sulit. Tidak bisa. Kenapa? Yang enak adalah yang di atas. Itu benar kalau ini ya, kalau saya pelajari. Itu yang enak di atas. Kalau di Atomi belum tentu. Karena kita hanya dua. Kalau kita ini
tidak bisa ngimbangin, membuat keseimbangan kiri kanan, maka yang di sebelah sini bisa pairing dulu, dapat duit dulu, kita enggak. Nah, ini fair sekali, ya. Jadi bicara tentang marketing plan, kita harus pastikan bahwa apa yang kita kerjakan ini jujur, ini adil, ya. Saya berapa kali bertemu dengan member, ya, yang baru. Kemudian dia bilang begini, wih, adil banget ya marketing plan-nya, dia bilang gitu. Itu berapa kali loh, ya? Itu member yang baru loh, member yang datang ke sini, ya. Nah, dari marketing plan kita, ya teman-teman harus yakin bahwa nggak ada marketing plan yang pernah saya temuin itu seperti Atomi. Banyak yang menggunakan binary system, tetapi banyak akal-akalannya. Misalnya, ketika setelah pairing, PV pribadi kita jadi 0. Kalau PV pribadi kita jadi 0, berarti saya harus mengisi PV pribadi saya terus. Nah, seperti ini tadi, sama. Dia harus belanja terus. Kalau dia nggak belanja untuk dirinya, maka hasil dari bawahnya pun tidak akan sampai ke kita. Itu ada. Terus kapan kita bisa tolong bawah kalau kita fokusnya ke diri kita, betul? Tetapi di Atomi setahun sekali aja Anda belanja. Tapi odol sikat gigi saya habis, terus saya belanja pakai mana? Nah, kesempatan itu untuk kita menolong yang bawah kita. Loh, enak toh? Kita bisa berbagi. Inilah yang membuat saya yakin seyakin-yakinnya bahwa marketing plan Atomi itu sekalipun sama-sama binari, tidak ada lawannya. Dalam hal keadilan. Dalam hal keadilan. Ya, coba dilihat member Anda. Ya, member Anda yang dia mendaftar duluan. Dia bisa disalip oleh member bawahnya yang dia bisa mengerjakan kiri kanannya. Kirinya dia udah berjuta-juta, dia tidak pernah ngerasain duit Atomi. Tapi yang kirinya baru 300, kanannya 300, dia bisa ngerasain duitnya Atomi. Apalagi sekarang marketing plan-nya Atomi luar biasa gampang. Ya kan? Untuk yang pertama kali, Anda cukup membangun diri Anda 300.000 dan satu kaki Anda 300.000, maka Anda dapat duit. Loh, nyari di mana? Marketing plan diubah, Atomi berubah marketing plan-nya, tapi bukan nyusahin kita, tapi lebih memudahkan kita untuk dapetin duit. Nah, ini yang harus kita paham. Jadi teman-teman, di luaran sana sekarang ini semuanya MLM. Ya, semuanya MLM. Sama seperti asuransi, ya, asuransi pun sekarang referral MLM. Semuanya seperti itu. Anda tidak perlu dapat menjadi agent asuransi, tapi Anda bisa memberikan referensi, saya akan dapetin. Nah, seperti itu. Banyak sekali. Jadi, teman-teman, jangan terjebak. Ya, kenapa? Kita nggak ada modal, benar-benar nggak ada modal. Kita hanya disuruh mengalihkan belanja kita, kebutuhan kita. Itu modal enggak. Wong kebutuhan kok ada Atomi atau enggak, kita butuh produk itu. Maka kita hanya mengalihkan saja. Nah, yang berikutnya, ya teman-teman, kita tidak harus setiap bulan belanja juga. Enggak, belanjalah sesuai kebutuhan. Jadi kita memang digiring oleh Atomi untuk menjadi smart customer. Smart consumer, ya. Konsumen yang smart. Tidak hanya pinter, tetapi dia cerdas. Melihat peluang, melihat menggantikan pengeluaran kita ke menjadi penghasilan. Dengan cara apa? Dengan cara hanya kita mengalihkan pembelanjaan. Dan kita tidak perlu jualan di Atomi. Betul? Yang kita jualan adalah keyakinan kita memakai produknya. Ketika kita yakin produknya bagus, kita pasti cerita. Apalagi ditopang dengan apa? Marketing plan yang luar biasa, ada garansi 100% uang kembali selama sebulan, betul? Kemudian ditambah lagi, apalagi teman-teman? Ya,
Kita ini ada di 144 negara. Satu ID kita berlaku di semua negara. Dan kita semuanya dibangunkan sebuah sistem secara cuma-cuma untuk menjangkau semua negara. 144 negara plus kemarin mau buka lagi 20 negara. Ya, 20 negara. Termasuk Emirat Arab. Wow. Ini kan wow sekali. Ya, oke. Ada pertanyaan? Halo Ci Indah. Ya, ya, makasih Mas. Ada pertanyaan atau cerita? Ya, jadi jangan tergiur dapat dapat uang cepet ya. Hati-hati di situ ya, jebakan Batman. Pikirkan Anda bisa nggak jual produk itu. Apalagi produk itu kalau kita kan kelasnya udah jelas ya, global dunia. Produk kelas dunia bukan kelas ecek-ecek. Ya, Pagi Bu silakan Ida, yang yuk pagi pagi. di wajahmu. Mana Eh, wajahmu? iya, Wajahmu kok nggak kelihatan. Kayak ngopo cek tidur. jadi enggak sudah bangun. Jadi gini Bu, tadi pagi pokoknya saya tuh jam 4 saya udah bangun Bu, jam 4 saya udah bangun. Itu saya sama Michelle itu sharing tentang atomi ya kan. Dan sharing tentang atomi, strategi dan lain-lain itu jam 4 pagi sampai jam 6 apa ya, setengah 7 saya ketiduran lagi setengah 7. Nah, terus ini pagi ini saya melek mata ada salah satu member yang menceritakan tentang kesulitan eh, penolakan yang dia terima dari orang-orang yang di-sharingkan atomi. Nah, saya sedang menerangkan tentang bagaimana cara kita mengenalkan atomi dengan cara menceritakan pengalaman produk yang kita pakai gitu. Tapi mungkin ya saya bilang kalau di awal itu memang nggak semua, maksudnya gini, di awal saya menjalankan atomi juga pasti ada yang namanya penolakan, saya bilang gitu. Yang namanya bisnis itu semua juga mengalami hal yang sama, saya bilang gitu. Tapi yang penting bagaimana cara kita menemukan formulanya supaya kita bisa eh menceritakan atomi itu sebenarnya kalau kita ketemu formulanya sebenarnya atomi itu gampang banget, saya bilang gitu. Atomi itu gampang banget sebenarnya, bukan sesuatu yang sulit. Asal kita asal kita bisa ketemu formulanya, saya bilang gitu. Tapi kalau kalau kamu maksa orang untuk beli, saya bilang gitu. Ya semua orang juga nggak mau dipaksa, saya bilang. Ini pagi-pagi Bu, jadi waktu Zoom dimulai ini saya lagi memberikan edukasi supaya dia bisa, ya itu tentang soft skill ya Bu, kembali lagi. Nah, mungkin kalau dari Bu Ida tipsnya apakah sama seperti yang tadi saya sharingkan Bu Vera, maksudnya ya kita cuma pakai produk dan menceritakan loh. Untuk mengedukasinya ya simple aja, saya bilang cuma kita kasih lihat aja yang di aplikasi itu kan harga sama, jadi kita nggak jualan seperti itu. Itu betul kan Bu? Cuma ya memang ada Iya, orang-orang yang akhirnya ya biasalah putus asa, menyerah dan lain-lain gitu loh Bu. Ya ya, itu ya. mungkin perlu di itu soft skill lagi kali Bu. Makasih. Oke, ya. Makasih Vera mengingatkan lagi ya. Ya memang ya kesulitan kita itu sampai sekarang pun Bu Ida juga ditolak. Ya sering, masih sering ya. Sekalipun saya punya formula kayak apa. Ya, karena kita juga harus mempelajari karakter masing-masing orang. Mempelajari itu dulu. Makanya saya lebih suka orang itu pakai produk dulu. Masalah dia nggak mau jadi member nggak apa-apa. Coba produk 1 2 biji nggak apa-apa. Cobalah. Nah, ketika cobalah, ini harganya berapa? Aku nggak jualan. Itu penekanan yang paling mutlak menurut saya. Saya nggak jualan. Oke? Saya pakai. Terus apa dapatnya? Ya satu dapat produk yang bagus, garansi. Aku nggak takut. Kalau nggak cocok buat ya saya kembaliin. Uang kembali 100% kok. Ya kan? Apa yang harus kita pusingkan? Jadi teman-teman, yang paling pertama yang teman-teman harus tekankan saat saat mengenalkan Atomi adalah produk.
Orang suruh pakai aja dulu, nggak usah ngomongin bisnis, ya. Kecuali orang ini mulai mencari, ya, benefit selain produk bagus, garansi. Kalau aku ngenalin orang gimana, nah itu baru Anda cerita. Tapi kalau enggak, wis pokoknya cobalah. Aku nggak nyuruh kamu jualan juga. Aku juga nggak akan paksa. Aku cuma ngomong, kalau kamu nggak percaya sama aku bahwa produk ini bagus, maka cobalah 1 2 biji nggak apa-apa, gitu, ya. Jadi kenapa kenapa ini saya pelajari betul, ya. Kadang ketika kita ngasih cuma-cuma pun, ya, orang tidak menghargai. Pikirnya cuma-cuma gur digeletakno, nggak ada nilainya. Tapi ketika mereka tahu ini ada nilainya, dia beli, suka tidak suka, dia akan mencoba, kepaksa mencoba, gitu. Tanpa sadar dia terpaksa mencoba. Kadang itu ya, kalau mau ngasih nggak usah banyak-banyak, ya. 1 biji gitu ya, seperti itu. Tapi kalau bisa dia keluar uang dulu. Ya, kalau dulu saya kan nyanyuh, sekarang saya lihat-lihat dulu orangnya kayak apa. Kalau dia udah beli, baru tak tambahin. Dia beli odol, saya nggak akan kasih odol lagi, tapi saya kasihnya vitamin C 1, kopi 1, kasarannya kayak gitu. Misalnya saya pas ada loh, kalau nggak ada nggak apa-apa. Nah, tapi setidaknya dia sudah interest dulu atau dia mau mencoba dulu, gitu aja. Gitu, Fer. Nah, Nah, Vera kan juga Iya, Bu. banyak belajar toh, sudah Iya. banyak belajar ya. Dulu polanya seperti apa, ya kan? Saya juga belajar dulu pola saya seperti apa, kita berubah kan? Ya, jadi Iya, Bu. jangan saklek pola kita harus yang sama, ya, jangan ya. Karena kita sepanjang umur kita belajar ada perubahan besar di dunia ini pasti, ya toh, pergeseran nilai ya kayak gini sekarang ini kan orang tidak lagi pergi ke Superindo atau ke mall itu nggak sebanyak dulu, ya. Beda, saya mau Tapi tanya. orang sudah online. Nah ini ya mari. Apa Beda. sih? Tanya apa? Oh. Nah, ini beda lagi. Yang tadi katanya Vera di penolakan, saya malah tadi pagi jam 6 lebih berapa di WA. Saya itu kan temen tanggal 15 Juni kemarin ulang tahun. Mm-mm. Lah, saya itu tergerak hatinya, tak kai handshop aja, tak tulisi kado itu. Dia seneng banget kan bisa dipakai, katanya bagus ya, bukan gitu. Nah, setelah seminggu dia pakai, dia itu kayaknya woro-woro mbak teman-teman gereja kan, Bu. Ada beberapa. Nah, tadi pagi bilang bukan, aku mau pengen ketemuan. Hari ini jam berapa? Aku dikasih waktu. Oh. Ke panti bereda, aku tak ke situ itu. Aku mau tanya tentang atomi-atomi gitu, Ibu. Coba aku bersyukur. Wah. Kan saya bilang, itu isinya kelapa sawit sama ada beberapa herbal gitu loh. Lah, terus dia pakai katanya bagus. Temanku juga ngomong bukan, atom itu bagus gitu loh Bu Ida. Lah kesempatan tau aku fair. Kowe kudu nulungin Kim geng. Kim nek di branding macam-macam kowe kudu merene fair. Kudu nanti ketemu di gimana. Vera tak telepon tadi pagi-pagi, saya masih jalan pagi tuh Bu. Waduh, terus saya barusan telepon Bu, mau jam berapa? Yo bukan nek jam 10 piye. Waduh lah aku Vera ngomong mungkin masuk Zoom dulu. Yo apa nganu Bu yo, sementek jam setengah 11 po gitu saya bilang itu. Kayaknya dia nganu salah skincare macam-macam. Ini saya Bu Ida, saya tuh kemarin dapat kesaksian dari siapa itu yang dari Korea, sing perempuan tuh apa namanya Fer? Siapa? Opo. Siapa perempuan tuh Bu yang makan gitu loh bareng itu. Pak Eran. Saya saya kan biasanya ndak rajin nih nek make apa peel of mask itu yang evening. Saya makainya kan kadang cok-cokan gitu loh, cok sebulan, cok setengah bulan. Lah dia bilang tiap hari. Saya tak lakoni ini udah 8 hari nih Bu Ida. Saya memang berubah loh, maksudnya pori-porinya bisa ini ya, bisa halus mengecil gitu ya Bu Ida. Saya malam saya setelah pakai toner sampai saya tanya detail loh. Saya pengen ngerawat muka saya buat kesaksian kayak gitu loh Bu Ida. Teman-teman saya kan bilang Bu Igan kok umurnya semono kok muka urung sing kisut-kisut kayak aku. Nanti Vera tahu sih orang itu agak kisut-kisut Vera nanti dikasih skincare barang nanti. Nah, terus
Aku saiki nganggo iki lho Bu, nganggo apa namanya Atomi itu yang rutin, ndak yang rajin gitu loh. Oh, ibu kan ya berarti kowe saiki mukanya kenyal gitu loh. Itu buat masuk itu Bu, saya nggak menawarkan tapi dia lihat kan gitu loh. Ini saya lebih bagus lagi Bu Ida. Ini sama kayak masker tok loh, baru 8 hari loh. Saya tak kasih tanggal loh. Masker itu saya pikirnya waktu itu mosok tiap hari bisa, tapi saya pakai 8 hari, saya ingin membuktikan. Saya memakai coba sebulan full berturut-turut kayak apa muka saya gitu loh Bu Ida. Wah, wah, ini nanti aku kesaing ini 17 tahun ini. Saya ketemuan hari ini kan dia temennya banyak. Nanti kalau udah dia oke, tak bawa ke kantor. Nanti kapan ketemu Bu Ida, temennya bisa di beberapa orang Bu. Di Panti Wereda dia. Udah tua sih. Oh, Ya. ya, ya, ya. Oke, Ci. Ya, Terus semangat ya, teman-teman. Ya, jadi kalau sudah jadi nih, satu, self branding atau branding diri kita bahwa kita itu atomian, kita setia dengan atomi ya. Orang nyari sendiri, satu. Kita memberikan hadiah, kado, jangan produk dari yang lain. Kasih ya, yang atomi ya. Seberapapun Anda bisa ya. oh, Itu akan lebih manfaat. Satu, dia mengenal ya. Begitu dia coba, oh kok bagus gitu kan. Pasti nyari kita gitu loh. Jadi itu caranya. Itu luar biasa ya. Jadi teman-teman memang kita sekarang ini wis pokoknya ibaratnya ngomong atomi itu bukan berarti orang yang sudah kenal kita Driseni gitu ya. Apa itu atomi, apa itu atomi? Bukan, tapi cara kita untuk bicara, cara kita bicara tentang kasih kita dengan memberi itu produknya udah mulai produk atomi. Jadi teman-teman, saya kemana-mana nggak akan bawa yang namanya bakpia untuk oleh-oleh. Nggak ada. Saya lebih baik vitamin C 10 biji atau 25 biji atau kopi atau apapun yang saya bisa saya kasihkan. Ini aku nggak bawa apa-apa ya. Kenapa? Satu bakpia, misalnya bakpia kemplang, apa geplak gitu ya, itu makanan penuh gula. Sekarang orang sudah smart, orang sudah mikir, dia udah menghindari gula, ya. Dan itu penyakit ibaratnya, ya kan? Itu kenikmatan di lidah, tapi nggak nikmat di tubuh. Maka saya lebih baik kasih vitamin C sebiji, itu lebih berharga untuk kesehatan orang yang saya temui, gitu ya. Jadi itu prinsip, yuk pakai itu prinsip itu. Ci ya, Endang itu luar biasa ya. pulang Vera pas. juga sekarang begitu sudah lakukan begitu ya. Saya enggak pernah bawa apa-apa ya. Ya, kasih Oke, hadiah. terima kasih. Ci. Iya, Tuhan berkati. Nanti saya ya semoga lewat ini Ya orangnya semangat sih. aktif, orangnya aktif. Semoga Ya, bisa amin. ya Ya, didoain aja. pokoknya konsisten terus ya. Konsisten terus ya teman-teman. Jangan berhenti atominya. Ya, fokus Anda kalau udahlah pakai kacamata kuda lah kasarannya kayak gitu ya. Berjuang ya. Berjuang konsisten. Konsistennya jangan bukan berarti ya berjuang di atomi. Pokoknya kalau saya ngomong, ayo bertahan, berjuang 2-3 tahun begitu ya di atomi. Terus sekarang iya, besok enggak. Sekarang iya, besok enggak. Itu bukan. Tapi berjuang kita konsisten terus. Atomi. Anda spend waktu, Anda mempersiapkan waktu, meluangkan waktu berapa jam Anda untuk atomi. Itu kerjakan 3 tahun aja lah, 2-3 tahun. Mosok sih Anda nggak dapetin pasif, ya. Ya. Tinggal besar kecilnya, nilainya itu ada di sini. Ini, ya. Berapa lama Anda menginvestasikan waktu Anda untuk atomi? Gitu. Bukan menginvestasikan waktu atomi juga kemudian, oh Bu Ida saya tiap hari lihat berita atomi, saya lihat website tak pantengin terus, atau saya dengerin video, nonton video terus, tanpa ada action, itu juga nonsen. Ya kita belajar, tapi kita mempraktekkan, mengaplikasikan. Ini sih benar, ya bukan berarti sukses supportnya itu belajar terus di sini. Udah pokoknya aku nonton YouTube-nya terus si A, si B, si C.
Sama saja dengan gini, teman-teman, maaf ya, apapun agama kita. Kita hafal dengan Alkitab atau Al-Quran ya sampai katam ibaratnya. Tapi kelakuan kita nggak bener. Kan kayak gitu, podo wae. Tidak ada aplikasi, percuma. Bagus ya. Tahu marketing plan, tahu produk ini fungsinya untuk ini bagus banget. Tapi buat siapa? Buat Anda sendiri, ya udah, Anda pinter dewe. Nah, Atomi nggak bisa. Kita harus duplikasi, ya. Oke, semangat sih. Ada yang Ya, lain? setengah 11 ya, Fer. Nih, Fani baru ngambil rapot di sekolahan, dan ini ndak usah dijai kompromi nih. Pagi semua, benar kata Bu Ida. Saya juga kemarin kalau pulang ke Kebumen itu nggak bawa oleh-oleh. Jadi oleh-olehnya ya produk Atomi. Misalnya aku nggak bawa oleh-oleh ya, nih aku kamu pada cobain ini aja, kopi, vitamin C. Gitu. Bener banget kata Bu Ida. Dan memang kita harus terus semangat. Itu ya Kak Udia, halo. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau berbagi atau bertanya boleh? Kalau nggak ada, terima kasih Cik Maria, Bu Rini. Ini siapa nih tanpa nama? Cik Indah, Vera, Pak Ud, Cik Endang, Koweli, Bu Aci, terima kasih. Ini yang tanpa nama, thank you juga ya. Kita akan mengawali hari ini ya, yuk aplikasikan apa yang sudah jadi obrolan kita diaplikasikan ya. Untuk Tuhan tolong kita bisa mengaplikasikan, kita bisa berbuah ya, berbuah begitu ya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini Engkau sudah memberikan kesehatan buat kami semuanya. Tuhan sudah memberikan fellowship yang luar biasa, di mana kami semuanya merasakan kami adalah satu saudara, dan kami memiliki ikatan satu sama lain untuk saling mengasihi dan mendoakan, bekerja sama juga Tuhan. Terima kasih kiranya Tuhan terus menolong kami dalam segala pergumulan kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, kita bisa bekerja dengan baik, Tuhan tolong kami. Dan kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan sertai kami, jaga kami. Tuhan kiranya berkati kendaraan yang kami tumpangi, yang kami gunakan Tuhan. Juga Tuhan kiranya mengurapi mulut, lidah, bibir kami semuanya, untuk kami bisa berkata-kata dengan benar tentang Atomi. Terima kasih Tuhan. Kiranya kesempatan demi kesempatan Tuhan yang berikan sendiri, Tuhan juga yang menyiapkan orang-orang yang akan kami temui, yang akan kami berkati. Dan biarlah Atomi kami boleh menjadi solusi untuk banyak orang dan menjadi berkat buat kita semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kesabaran, berikan kami hati yang mengasihi, hati yang tulus, untuk kami mengenalkan Atomi untuk banyak orang. Terima kasih, kami serahkan hari ini di dalam tangan kemurahan Tuhan saja. Amin. Amin. Ya, semangat. Tuhan memberkati ya. Kita serukan semangat kita. Yuk. 1, 2, 3. Terus belajar, terus berjuang, terus bergerak. Ayo bisa. Ayo bisa. Makasih Bu Ida. Semangat semuanya. Tuhan semuanya. Semangat.